Yohanes Pembaptis memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan, dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, selamat memasuki Minggu Advent yang ketiga untuk kita semua. Sabda Yesus pada hari ini mengingatkan kita akan tugas perutusan bagi kita, murid-muridnya di dunia ini. Kita semua pasti pernah diutus oleh seseorang, entah itu atasan, guru, ataupun orang tua dan sahabat kita sendiri. Tentunya kita pernah diutus untuk menyampaikan atau melakukan sesuatu hal. Misalnya, seorang murid yang mendapat tugas kerja nyata di suatu daerah. Ia akan mendapatkan tugas untuk mempraktekkan apa yang telah ia dapat dan pelajari selama di sekolahnya bersama dengan gurunya. Dalam tugas itu, si murid ditantang untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas yang diemban dari sang guru sendiri terkait seluruh materi dan bahan pengajaran yang telah diberikan dan diajarkan kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah murid-murid Yesus yang beriman kepadanya. Dialah pedoman kita di dalam mengusahakan hidup yang baik dan benar setiap harinya. Ajaran cinta kasih-Nya menjadi pegangan bagi kita untuk membagikan rahmat kasih Allah di dunia ini. Hal itu hanya bisa kita lakukan apabila kita mau datang dan mendengarkan sabdanya. Para murid Yesus datang dan menyaksikan segala karya dan pelayanan Yesus, menjadi model bagi kita saat ini yang bersahabat dengan Yesus melalui sabdanya yang boleh kita dengar dan kita baca. Kita telah mendengarkan tentang karya keselamatan yang bersumber dari Yesus, dan dari situ
kita pun memperoleh rahmat yang besar dan mendapatkan keselamatan. Namun, Yesus tidak ingin kita berhenti pada titik itu saja. Yesus menghendaki agar kita juga menjadi pembawa warta keselamatan itu bagi orang-orang di sekitar kita. Yesus melalui sabdanya hari ini mengutus kita untuk mewartakan karya keselamatan yang telah kita terima dan lihat dari hidup beriman kita yang bersumber dari hidup Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua adalah duta yang membawa warta karya keselamatan Allah bagi dunia. Dalam tugas perutusan itu, kita semua sebagai murid Yesus ditantang untuk mempertanggungjawabkan segala hal yang telah kita terima dalam hidup ini kepada Yesus Tuhan kita. Dan semuanya itu dapat kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Misalnya, di dalam perjumpaan kita dengan sesama kita selalu menyempatkan diri untuk menyapa dan melemparkan senyuman yang hangat, sapaan kepada mereka yang miskin dan menderita, membantu mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui sabdanya kita diundang untuk senantiasa mewujudkan iman kita dalam tindakan nyata sehari-hari, menjadi utusannya. Menjadi utusan berarti menjadi pembawa kabar gembira dan sukacita yang telah kita terima. Maka marilah kita makin beriman kepada Yesus Tuhan kita, supaya kita semakin layak dan pantas menjadi duta warta keselamatan Allah bagi dunia, sehingga hidup kita dapat menjadi garam dan terang bagi dunia, agar lebih banyak lagi orang diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kepadamu kami haturkan segala syukur kami atas anugerah keselamatan yang Engkau janjikan atas kami. Kami mohon kepadamu, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu dalam diri kami, agar kami pun mampu mewartakan keselamatan-Mu kepada banyak orang. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.